pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Sudah makan ya ini ya? Semangatnya keren banget. Aku sudah makan. Wah, siapa yang hari ini sudah mandi, sudah siap dengan catatan, pensil dan juga kertas di sebelahnya? Yuk, angkat tangan. Aku. Wah, Kak Ulfa senang sekali kalau pada antusias seperti ini. Nah, karena sudah ganteng, sudah cantik, biar pagi ini tidak lama-lama, Kak Ulfa mau bercerita nih. Ceritanya, tadi kan temanya tentang pahlawan ya Kak Mora ya? Iya. Mm-mm. Loh, Kak Mora yang Kak Mora ditanya. yang jawab kenapa anaknya Kak Mora? Iya. Nah, bukan Gasi loh yang Dengerin ditanya ya, tapi Kak Iya. Mora. Iya, betul Mm-mm. sekali. Oke. Baik, nah ceritanya Kak Ulfa kali ini itu tentang teman-teman. Hai teman-teman yang di rumah. Wah, masih semangat kan ya? Baik, Kak Ulfa mau bercerita, judulnya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, teman-teman di rumah, ada nggak yang pernah kalau disuruh orang tua, terus, nggak mau mah, ngapain? Nah, ada lagi yang disuruh sama mamanya, disuruh pakai baju sendiri. Aku mau ya dipakein mama saja. Nah, ada nggak yang seperti itu? Nah, teman-teman, mulai sekarang kita dengarkan ceritanya Kak Ulfa. Setelah dengerin ceritanya Kak Ulfa, pasti adik-adik di rumah akan memiliki pemikiran yang berbeda. Jeng jeng jeng. Wah, pasti sudah penasaran kan ya? Oke, kita mulai saja kalau begitu ceritanya. Di suatu desa tinggallah keluarga bahagia, keluarga kecil yang terdiri dari kakek, anak mertua, dan juga cucu. Wah, hanya ada 4 orang. Siapa yang di rumahnya hanya ada 4 orang di rumah? Wah, ternyata banyak ya. Alhamdulillah, ada berapapun di rumah kita, kita harus tetap syukurin ya. Semuanya adalah keluarga kita. Keluargaku ada nenek kakek, ada mbak buyut, ada cicit, semuanya ada di rumahku, ada 16 Kak Ulfa. Wah, alhamdulillah, itu malah senang sekali, rame kan ya rumahnya. Tapi di ceritanya Kak Ulfa kali ini, satu keluarga ini ada 4 orang adik-adik. Nah, tetapi suatu hari si kakek ini kan semakin lama semakin tua ya, semakin tua renta, dan si kakek ini mengidap penyakit pikun. Pikun itu apa? Nah, adik-adik di rumah ada yang tahu nggak pikun itu apa? Lupa? Iya, bener ya, lupa. Aku juga lupa Kak Ulfa, lupa ngerjakan PR. Lupa ngerjakan PR ya. Kalau lupa ngerjakan PR sekali aja, nggak boleh 2 kali dan 3 kali ya adik-adik ya. Nah, tetapi penyakit pikun ini atau yang biasa disebut dengan Alzheimer itu adalah penyakit yang diidap oleh orang yang lanjut usia, orang yang tua renta seperti kakek-kakek atau nenek-nenek. Nah, kalau adik-adik di rumah lupanya keseringan nggak ya? Jangan-jangan nanti cepat jadi kakek-kakek, nggak boleh ya. Nah, oke, Kak Alfa lanjutkan lagi ceritanya. Suatu hari, si kakek makan bersama dengan keluarga di meja makan dengan suasana yang sangat ceria. Namun, si kakek sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pikun. Cucuku, ambillah piringnya kakek. Kakek, piringnya kakek sudah ada di depannya. Sudah ditata sama ibu dengan rapi. Tadi aku juga bantu. Itu sendoknya di sebelahnya. Cu, aku tidak lihat. Ternyata piringnya ada di depan. Iya kakek, sini aku bantu. Tinggal dibalik aja. Ini piringnya kakek. Sudah siap. Dadah. Nah, si kakek dan keluarga akhirnya makan bersama adik-adik. Di rumah siapa yang biasa makan bersama? Di meja makan bersama keluarga. Alhamdulillah ya, mama papa bisa menemani adik-adik makan bersama. Itu adalah hal yang sangat indah. Oke, kemudian ketika selesai makan, tiba-tiba kakek berdiri dari tempat duduknya dan brang. Piring yang dipegang kakek tiba-tiba
jatuh ke lantai. Semuanya jadi kacau. Ayah, kenapa ayah seperti ini? Itu kan piring mahal ayah. Kenapa ayah pecahkan? Si ayah berkata kepada kakeknya dengan marah-marah. Akan tetapi si cucu tidak seperti itu. Kakek, sini aku bantuin. Aku bersihkan ya kakek ya pecahan piringnya. Kakek lewatnya agak sana sedikit biar ndak kena pecahan beling. Si cucu sangat baik hati sama kakeknya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah sama tidak? Pasti sayang ya sama kakek neneknya ya. Sama juga dengan si cucu ini. Kemudian setelah dibersihkan sama si cucu, besoknya lagi kakeknya melakukan hal yang sama adik-adik. Wah, kalau keterusan seperti ini kira-kira marah nggak ya? Nah, tetapi tidak hanya itu saja. Karena semakin hari si kakek menunjukkan tanda-tanda pikunnya. Si kakek tidak hanya memecahkan piring, tetapi kakek juga ketika lewat di ruang tamu di atas buffet ada mainan-mainan kecil, ada mainan si cucu diambil sama kakek. Ini mainan zaman kecilku dulu. Sama kakek diambil. Akan tetapi kakek tidak menaruh balik. Wah, terus pulang sekolah si cucu bingung dong. Kayak aku Kak Ulfa, aku biasanya gitu. Aku lupa naruh mainanku. Jadi aku lupa sendiri, tak ingat-ingat keinget. Oh, ternyata ada yang seperti itu juga ya. Nah, akan tetapi si cucu ingat betul, dia tidak menaruh atau mengambil mainan tersebut. Akhirnya dia tanya ke ayah. Ayah, mainanku yang di situ di mana ya ayah ya? Coba cari di sana. Bukannya kamu sendiri yang main? Tidak ayah, tidak aku ambil. Aku ingat mobil-mobilan itu loh ayah. Yang mana? Yang warna coklat ayah. Ayah tidak melihatnya juga. Kayaknya masih di atas buffet. Si ayah pun tidak ingat karena tidak tahu waktu kakek mengambilnya. Coba tanya ke kakek, barangkali kakekmu tahu. Kemudian si cucu datang ke kamarnya kakek. Dengan pelan, dengan lembut, pintunya dibuka. Kakek tahu nggak mainanku? Mainan apa, Cu? Mainan itu, mobil-mobilanku yang warna coklat. Kakek tidak tahu. Nah, adik-adik di rumah, ingat nggak siapa tadi yang ngambil mainan? Bener banget. Si kakek kan ya yang ngambil. Tapi kakeknya lupa kalau kakek yang ngambil. Terus lupa juga ditaruh di mana. Wah, si kakek ya. Nah, si ayah juga mulai kesel adik-adik. Karena setiap hari piringnya di rumah itu jadi mulai habis. Semuanya pecah karena kakek. Begitu juga karpet di depan TV tuh sudah mulai kotor karena setiap kali makan si kakek menumpahkannya. Dan kakek tidak sadar kalau kakek melakukan itu semua. Wah, ternyata seperti itu ya penyakit pikun ya. Nah, adik-adik, sejak itu si ayah membuatkan piring dari kayu. Nah, sejak saat itu si kakek tidak diizinkan sama ayah untuk makan di meja makan bersama-sama keluarga. Tetapi istrinya lah yang menyiapkan makanan kemudian dibawa ke kamar kakek. Si kakek sedih adik-adik. Kenapa aku makan sendiri, tidak bisa makan sama cucuku? Si kakek semakin terlarut dalam kesedihannya. Akan tetapi kakek juga nggak mau merepotkan anaknya. Sampai suatu hari si cucu sibuk di belakang rumah. Teng tong, teng tong, teng tong, teng tong. Si ayah mendengar. Suara apa itu? Si ayah melihat ke belakang rumah. Ternyata di belakang rumah ada si cucu tadi membawa kapak kecil dan juga ada kayu yang agak besar di depannya.
"Anakku, kamu ngapain di situ?" "Ayah, aku mau kayak ayah." "Mau kayak ayah apa?" "Kan ayah nyiapin piring 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 kayu buat kakek. Terus aku juga nyiapin piring kayu buat ayah sama ibu. Nanti kalau ayah sama ibu sudah tua, biar nggak mecahin piringku lagi. Piringku kan mahal ya ayah ya." Seketika si ayah memeluk anaknya dan juga menangis terseduh-seduh. Si ayah sadar bahwa apa yang dikatakan oleh anaknya adalah satu pembelajaran yang sangat berharga. Nah, adik-adik, sejak saat itu si ayah mengembalikan si kakek makan di meja makan, memakai piring yang biasanya, piring yang mahal, tidak memakai piring kayu lagi. Nah, dari sini adik-adik tahu nggak kenapa si ayah menjadi mengurus si kakek seperti semula? Nah, betul, karena si anak kecil tadi, si cucunya memberikan pelajaran bagi ayahnya bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tua kita renta, pikun, menghabiskan semua peralatan yang ada di rumah, sebagai anak kita harus tetap menjaga, merawat, ya. Aku juga sama Kak Ulfa. Siapa yang begitu? Aku. Ternyata temannya Kak Mira juga sama ya. Aku menjaga ibuku. Memang ibunya kenapa? Ibuku tak kasih permen. Oh bukan ya, aduh ibunya kalau dikasih permen nanti jadinya ompong dong ibunya. Jangan ya. Tetapi kita memberikan suatu teladan, kita memberikan contoh yang baik, kita memberikan perhatian yang baik kepada kedua orang tua kita. Nah, begitu teman-teman semuanya, adik-adik yang di rumah. Wah, ternyata tidak ini ya, ternyata tidak terasa catatan adik-adik sudah penuh Kak Morah ini. Wah, apa tadi ya kira-kira yang ada di catatan adik-adik? Ayo. Berbakti, apalagi? Oh, harus merawat orang tua. Kenapa harus merawat orang tua? Karena waktu kecil kita dirawat sama orang tua kita. Jadi waktu orang tua kita sudah lanjut usia, kitalah yang merawat orang tua kita. Oke, begitu Kak Mora ya. Wah, Masya Allah ya, luar biasa. Dengernya jadi, wah, kita sama orang tua gimana ya sikapnya? Iya, biasanya kan kadang-kadang kita ngerasa orang tua itu, kalau lihat kakek tadi sedikit menyebalkan gitu ya, Siapa yang heeh. nggak marah coba Kak Iya, Mora? heeh, tapi ternyata di balik sikap menyebalkan kakek ternyata mengajarkan banyak hal buat kita. Betul. Iya, karena bagaimanapun, kakek pernah menjadi pahlawan buat ayah, mungkin ayah lupa. Sepertinya Iya, begitu. heeh, padahal dulu kan, sebelum kakek lupa, pastinya yang merawat ayah sampai dewasa kan kakek, Oke, bener Kak ya? betul. Jadi kalau begitu sikap kita sama orang tua harus gimana? Ya harus ya baik, kita harus berlaku sopan, nggak boleh menentang ya Kak Mora ya? Iya, betul Heeh. sekali. Apalagi kalau sekarang Kak Mora minta beli HP, mintanya sekarang. Wah, Wah, nggak padahal menunggu besok. wah, jangan-jangan ada ya adik-adik di rumah yang seperti itu? Insya Allah enggak ya. Semoga semuanya semoga semuanya adik-adik setelah mendengarkan cerita dari Kak Ulfa bisa memetik banyak hal. Wah, Masya Allah ya. Oke. Luar biasa betul Mbak Laras ya. Nah, itu dia sambil Iya. tadi mendengarkan